Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Eron Official. Nah, teman-teman, kali ini kita membahas seputar informasi tentang ASN yang khususnya ini teman-teman di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Jadi teman-teman, Kepala BKN membatalkan penjatuhan sanksi ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat. Nah, informasi awal teman-teman bahwa permasalahan ini berawal dari PJ Bupati yang ditugaskan pada saat pilkada yang lalu dikarenakan bupati aktif mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati Kabupaten Nias Barat pada kontestasi pilkada Kabupaten Nias Barat di tahun 2024 yang lalu. Jadi teman-teman, PJ Bupati memberikan sanksi kepada 31 ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat. Nah, teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita bahas apa sih alasan kenapa Kepala BKN membatalkan penjatuhan sanksi tersebut. Jadi teman-teman, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Profesor Judan Arif, membatalkan penjatuhan sanksi kepada 31 ASN di Kabupaten Nias Barat. Pembatalan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian BKN terhadap implementasi manajemen ASN sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Nah, teman-teman, pembatalan sanksi ini teman-teman tertuang dalam siaran pers BKN nomor 10 garing rilis garing BKN garing 1 garing 2025 tanggal 24 Januari tahun 2025. Menurut Kepala BKN, penjatuhan hukuman disiplin kepada 31 ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias Barat ini dinilai menyalahi kewenangan. Jadi ini poin penting ya teman-teman. Apa sih yang membuat hal ini dapat menyalahi kewenangan? Pasalnya, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan promosi sampai dengan mutasi kepegawaian kecuali mendapat pertimbangan teknis atas nama Kepala BKN. Jadi teman-teman, PJ Bupati Kabupaten Nias Barat ini adalah wakil bupati aktif dikarenakan bupati aktifnya mencalonkan diri sebagai bakal calon bupati pada kontestasi pilkada tahun 2024 yang lalu, maka Mendagri atau Menteri Dalam Negeri menunjuk wakil bupati ini sebagai PJ Bupati Kabupaten Nias Barat. Jadi teman-teman, ini telah menyalahi kewenangan daripada seorang PJ Bupati dikarenakan PJ Bupati atau pejabat yang ditunjuk tersebut tidak memiliki hak dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan promosi sampai dengan mutasi kepegawaian kecuali teman-teman mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Oleh karena itu, jika terdapat kebutuhan instansi, pejabat yang ditunjuk dapat menyampaikan surat usul terlebih dahulu kepada BKN agar mendapat validasi Kepala BKN. Terang Profesor Judan Arif, Jumat 24 Januari 2025 di Jakarta. Jadi teman-teman, prosedurnya yaitu jika terdapat kebutuhan instansi di pemerintah, di lingkungan pemerintah, maka pejabat yang ditunjuk tersebut dapat menyampaikan surat usul terlebih dahulu ke BKN agar mendapat validasi dari Kepala BKN. Terkait permasalahan kepegawaian ini, menurutnya bukan tanpa alasan, mengingat BKN telah diberikan mandat oleh Presiden melalui Peraturan Presiden atau Perpres nomor 116 tahun 2022 tentang pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Pembatalan penjatuhan sanksi kepada 31 ASN pemerintah Kabupaten Nias Barat ini telah melalui audit kepegawaian dan rekomendasi dari Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN yang menyatakan bahwa terhadap temuan tersebut dapat dilakukan pembatalan oleh PPK definitif
sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Nah, teman-teman, pembatalan penjatuhan sanksi ini telah melalui audit kepegawaian dan rekomendasi dari Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN. Jadi, sudah ada prosedurnya teman-teman, bahwa BKN tidak serta-merta melakukan pembatalan sanksi ini. Bahwa terhadap keputusan yang cacat, wewenang, prosedur, dan atau substansi, maka dapat dilakukan pembatalan. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Batasan kewenangan dan mekanisme terkait usul kepegawaian oleh pejabat yang ditunjuk akibat adanya kekosongan PPK telah diatur dalam sejumlah ketentuan di antaranya. Jadi teman-teman ASN yang aktif bekerja di lingkungan pemerintah atau lembaga, jika mendapat sanksi, dapat dipelajari aturan-aturan yang tertuang dalam ketentuan seperti Undang-Undang ASN. Kedua, Undang-Undang 30 tahun 2014. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. Sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah tahun 2017 tahun 2020 tentang manajemen PNS. Dan yang keempat teman-teman, Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1 tahun 2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Jadi sudah clear ya teman-teman ya. Jadi sekian informasi yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya tentang seputar ASN, CPNS, P3K maupun honorer-honorer lainnya. Terima kasih teman-teman semua.